Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ada bisnis baru yang kayaknya keren banget, tapi tiba-tiba hilang? Sementara ada bisnis lain yang terus tumbuh jadi perusahaan raksasa. Nah, perjalanannya itu ternyata jauh lebih rumit dari sekedar punya ide bagus. Di sini kita akan bedah transformasi paling penting itu. Gimana sebuah percikan ide dari satu orang bisa diubah menjadi mesin bisnis yang kuat dan digerakkan oleh sebuah tim. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ini ya. Ide brilian itu banyak banget di luar sana. Tapi kenapa cuma sedikit yang bisa jadi bisnis yang awet dan terus berkembang? Kuncinya ternyata cuma satu. Kemampuan untuk berubah dari yang tadinya cuma pemikir ide, jadi seorang pembangun sistem. Dan ini dia intinya. Ide itu cuma percikan awal, benar-benar cuma pemicunya. Tapi untuk membuat ide itu bertahan lama dan makin besar, kita butuh yang namanya sistem. Sebuah kerangka kerja yang bikin ide itu bisa dijalankan oleh banyak orang secara konsisten. Nah, disinilah bedanya seorang kreator dengan arsitek bisnis sejati. Sebelum kita ngomongin cara membangun mesinnya, kita perlu paham dulu apa bahan bakarnya kan? Jadi, mari kita mulai dari hal yang paling fundamental, DNA sang pendiri. Apa aja sih karakter-karakter penting yang bikin mereka itu mampu menyalakan percikan api pertama? Di Indonesia, kita punya istilah yang menurut saya keren banget, wirausaha. Coba deh kita bedah maknanya. Wira itu artinya pahlawan, perintis, orang yang pemberani. Dan usaha itu ya upaya atau pekerjaan. Jadi wirausaha itu bukan cuma soal cari duit, ini tuh kayak panggilan jiwa untuk jadi pahlawan yang berani menciptakan sesuatu dari nol. Keren kan? Ternyata ada 5 sifat inti yang jadi benang merah buat para pendiri sukses. Mereka itu punya komitmen yang kuat banget, disiplin diri yang luar biasa, dan kreativitas yang kayaknya nggak ada habisnya. Tapi yang paling membedakan adalah dua hal ini, keberanian mereka buat ambil risiko dan visi mereka yang selalu jauh ke depan. Inilah DNA yang jadi bahan bakar awal mereka. Dan disinilah titik baliknya. Ada satu momen di mana sehebat apapun seorang pendiri, energi dan waktunya itu pasti habis. Mereka harus beralih dari pola pikir saya menjadi kita. Percaya deh, ini transisi yang paling sulit tapi sekaligus jadi yang paling menentukan nasib bisnisnya. Gini, ketika bisnis mulai tumbuh, kerumitannya juga ikut tumbuh. Satu orang nggak mungkin bisa menangani semuanya, mulai dari penjualan, pemasaran, produksi, sampai keuangan. Nah, di titik inilah sang pendiri sadar, mereka nggak bisa lagi kerja di dalam bisnis. Mereka harus mulai kerja membangun bisnisnya. Dan itu artinya mereka butuh sistem. Disinilah konsep manajemen sumber daya manusia atau MSDM masuk. Tapi tunggu dulu. Buang jauh-jauh gambaran HR yang cuma ngurus administrasi atau rekrutmen. Coba pikirkan MSDM ini sebagai sebuah pendekatan strategis untuk mengelola aset paling berharga yang kita punya, yaitu manusia. Tujuannya bukan buat mengontrol, tapi justru untuk melepaskan potensi setiap orang demi mencapai tujuan bersama. Jadi, buat apa sih kita repot-repot bangun sistem ini? Ternyata ada 4 level tujuan. Ada level sosial, yaitu jadi perusahaan yang bertanggung jawab. Level organisasi, tentunya untuk efisiensi. Level fungsional, biar departemennya jalan. Dan yang sering banget dilupakan, level pribadi, yaitu membantu setiap karyawan untuk bertumbuh. Sistem yang hebat itu nggak cuma mikirin untung perusahaan, tapi juga pertumbuhan setiap orang di dalamnya. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang, bagian yang paling seru dan paling ditunggu-tunggu, gimana cara membangunnya? Ini dia panduan praktis untuk merancang mesin penggerak tim Anda. Bayangin ini sebagai sebuah siklus yang nggak pernah berhenti dan saling menguatkan. Pertama, rekrut orang yang tepat, bukan cuma yang pinter. Kedua, latih mereka supaya makin jago. Ketiga, kasih mereka target yang jelas pakai KPI biar semua tahu arahnya kemana. Keempat, hargai kerja keras mereka dengan adil. Dan kelima, yang paling penting, terus bina dan dukung mereka. Ini bukan proyek sekali jadi, tapi sebuah siklus tanpa henti. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ajaib. Gimana sih caranya DNA seorang pendiri, komitmen dan keberaniannya bisa ditransfer ke puluhan bahkan ratusan orang? Jawabannya ada di cara kita menghubungkan manusia dengan sistem yang sudah kita bangun. Coba deh, kita lihat koneksinya. Komitmen seorang pendiri itu kan kayak api pribadi ya. Gimana cara menyebarkan api itu ke seluruh tim? Jawabannya, dengan sistem manajemen kinerja yang jelas. Ketika semua orang punya KPI yang transparan, mereka jadi tahu persis kontribusi mereka itu ngaruhnya kemana. Tiba-tiba, komitmen itu bukan lagi cuma milik si pendiri, tapi jadi milik seluruh tim.
Hal ini berlaku juga untuk soal keberanian mengambil resiko. Pendiri itu melakukannya karena naluri. Tapi gimana cara menularkan naluri itu? Ya dengan sistem. Misalnya sistem kompensasi yang ngasih bonus untuk inovasi. Dan yang lebih penting, budaya perusahaan yang nggak menghukum kegagalan. Dengan begitu, DNA pendiri yang tadinya cuma ada di satu orang, sekarang sudah jadi budaya perusahaan. Jadi, apa kesimpulannya? Ketika Anda berhasil menggabungkan DNA seorang wirausahawan dengan sistem manajemen manusia yang kuat, Anda itu bukan cuma lagi membangun sebuah bisnis, Anda sedang membangun sebuah mesin pertumbuhan. Nah, ini poin yang paling krusial. Pesaing Anda bisa aja meniru produk Anda, mereka bahkan bisa meniru model bisnis Anda. Tapi ada satu hal yang nggak akan pernah bisa mereka tiru, budaya dan sinergi dari tim hebat yang sudah Anda bangun. Karena pada akhirnya, semangat dan kekompakan tim itulah keunggulan kompetitif yang paling sejati. Jadi mari kita simpulkan semuanya dalam satu kalimat pamungkas ini. Ide Anda itu yang memulai segalanya. Itu adalah percikan apinya. Tetapi, yang membuat api itu terus menyala dan membesar menjadi mesin pertumbuhan yang nggak bisa dihentikan adalah tim Anda, yang bergerak selaras karena dipandu oleh sistem yang cerdas. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali kepada Anda. Punya ide hebat itu langkah pertama yang luar biasa. Tapi tantangan sebenarnya, sekaligus peluang terbesarnya, adalah mengubah percikan itu menjadi mesin yang bisa berjalan sendiri, bahkan tanpa Anda. Jadi, apakah Anda siap untuk mulai pembangunan itu?